Hai, kenalin nama aku Adi. Jadi di sini aku akan sharing pengalamanku untuk mendapatkan SIM C di Polsek Jembrana. Nah, aku mulai dari berkas-berkas yang perlu dipersiapin, kemudian biayanya, dan prosesnya hingga dapat SIM C-nya. Nah, yang pertama yang harus didapatkan tuh surat keterangan sehat. Surat keterangan sehat bisa dicari di puskesmas. Ya, aku nyarinya di puskesmas ya. Terus bayarnya aku di puskesmas Banyu Biru itu 25.000. Ntar dikasih tahu dah kalau nyari surat keterangan sehatnya untuk buat SIM gitu. Ditanya sih biasanya. Dan itu habisnya 25.000. Bilang aja nyari surat keterangan sehat buat SIM kayak gitu. Kemudian setelah dapat surat keterangan sehatnya, surat keterangan sehatnya nggak perlu apa-apa ya, cuma perlu bawa diri sama bawa uang gitu. Kemudian KTP perlu sih bawa, rasanya seingatku perlu apa enggak ya, bawa aja ya. Kemudian setelah dapat surat keterangan sehat, kita bakalan tes psikologi. Nah, sebenarnya nih aku beruntung sih karena tes psikolognya tuh jaraknya dekat dari polsek, sekitar 50 sampai 100 meter tuh, sekitar segitu. Nah, untuk tes psikolog ini syarat yang diperluin tuh yang pertama fotokopi KTP, yang kedua itu surat keterangan sehat yang tadi ini. Jadi perlunya surat keterangan sehat sama fotokopi KTP. Nah, setelah itu kita langsung dah tes psikolognya gitu. Tes psikolognya sih nggak terlalu susah ya. Ini aku kasih gambaran gimana contohnya. Tapi kalau kalian mau nyari contohnya ada kok banyak di Google pasti. Salah satu contohnya dikasih gambar muka nih. Terus kumisnya hilang nih setengah. Itu. Dari gambar tersebut bagian mana yang hilang? Ya udah jawab aja kumis gitu. Ya, sudah segitu aja sih. Aku nggak isi belajar tuh. Bisa. Langsung datang gitu tes psikolog. Nah, setelah dapet tes psikolog bayarnya 100.000. Tadi kan udah tes kesehatan, surat keterangan sehat dari puskesmas 25.000, ditambah ini tes psikolog 100.000. Nah, setelah surat ini udah dapat, keterangan sehat sama yang psikolog, nah baru kita ke polsek kayak gitu. Di polsek kita nyerahin fotokopi KTP, surat keterangan sehat yang tadi itu. Memang ke tes psikolog perlu surat keterangan sehat, tapi surat keterangan sehatnya itu bakalan dikembaliin kayak gitu. Terus di polsek kan tadi KTP, fotokopinya, surat keterangan sehat, udah itu aja. Terus bakalan diproses sama yang tugas di sana. Tapi sebelum itu kita isiin formulir dulu, mau perpanjang SIM atau gimana, atau mau buat SIM baru gitu. Ada nanti formulirnya gitu, formulir pendaftar SIM kayak gitu. Nah, setelah itu kita bakalan nunggu nih, dapat nomor antrian, nunggu. Setelah nunggu dipanggil. Nah, hal yang pertama tuh setelah dipanggil kita bakalan ke ruang foto. Ruang fotonya nanti ya cukup sederhana sih. Nanti foto tersebut bakalan jadi foto yang terpampang di SIM kita. Nah, setelah kita foto, kemudian kan foto nih, foto, habis itu kita masuk ke tes. Ini mungkin 10 menit udah selesai ya fotonya nih, 5 menit sih, nggak nyampe sih kayaknya. Ya udah, habis itu kita bakalan tes pengetahuan. Nah, tes pengetahuan ini pengetahuan dasar tentang lalu lintas. Bisa sebenarnya dicari di internet, pasti banyak ada. Tapi ini yang seingatku ya, yang pertama tuh pengenalan bahaya. Misalnya ada anak kecil nih, dikasih simulasi kita, misalnya ada anak kecil nyebrang jalan ngambil bola gitu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mengurangi kecepatan, berhenti, atau tidak melakukan apa-apa gitu. Jelas kita harus berhenti gitu. Tapi kalau saya sih biasanya di jalan asli biasanya mengurangi kecepatan doang sih. Soalnya bocilnya nggak lama ngambil bolanya. Tapi kan di tesnya kita harus berhenti kayak gitu.
kita harus jawab berhenti, memang kayak gitu harusnya. Kemudian ada pengenalan rambu lalu lintas kayak gitu. Nah setelah kita selesai tes ini, KKM-nya 70 ya, pas itu dapat nilai 76 saya. KKM-nya 70, kalau nggak lolos dapat 70, ngulang lagi. Gitu. Tapi ngulangnya minggu depannya lagi gitu. Kemudian setelah lolos tes yang ini, kita nunggu sebentar nih, disuruh nunggu keluar. Habis itu kita tes prakteknya berkendara. Nah tes prakteknya tuh nanti ada lintasan kayak gitu. Nah lagi sebentar aku akan tampilin videonya kayak gitu ya. Kemudian kayak itu pengalamannya real tuh. Kemudian setelah tes praktek, kalau lolos langsung disuruh masuk lagi ke ruangan. Habis itu nunggu dapat SIM, bayar 100.000 kayak gitu. Jadi total bayarnya tuh kira-kira bersih nih ya, kalau kita hitung tuh surat keterangan sehat bayar 25.000, psikolog 100.000, dan cetak SIM-nya tuh 100.000. Jadi habis tuh 225. Tapi kan kita juga fotokopi KTP kan, sama bensin juga keluar. Jadi aku kira-kira ngeprint palingan fotokopi 5.000, jadi kan 230. Nah bensin lah anggap 20.000 habis gitu ya, berarti untuk membuat SIM habis 250.000 ya, seperti itu. Habisnya 250.000 ya. Nah habisnya 250.000 kayak gitu. Nah kita lanjut ke videonya dulu ya. Itu mungkin ada beberapa kekurangan yang aku sampaikan, tapi ntar aku tambahkan di deskripsi saja ya. Yuk kita lanjut ke video pas aku di tes praktek percobaan yang keduanya. Oke silakan dilihat. Ngomong-ngomong aku nggak jadi wawancara polisinya, tapi dapat foto sama alumni yang dapat jadi polisi. Soalnya bapaknya nolak wawancara. Ya kayak gitu ya, nggak apa-apa. Terima kasih. Lanjut ke videonya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Adi Wiraditya. Jadi di sini aku sedang berada di Polsek Jembrana. Yes. Polsek Jembrana. Nah, itu sepedaku PJ. Hari ini aku akan tes praktek buat SIM yang kedua. Kemarin yang pertama gagal, pakai sepedanya Pak Polisi. Sepeda yang kayak Vario tuh. Kayak Vario kayak gitu. Tapi kemarin ada bagus sepedanya. Mau ujian praktek lagi. Nah sebentar sekalian buat nanya-nanya, buat ya nanya-nanya tentang SIM lah sama Pak Polisinya, biar pernah sama pengotoran sama Pak Polisinya. Nah kita review lintasannya dulu ya. Ini kita bisa lihat lintasannya cukup bagus. Nah kayak gitu. Kemarin di tes pertama tuh kayak gini. Nah kita mulai dari sana, kemudian sebelum mulai kita tengok kiri kanan, terus kencangkan helm. Langsung dari sini kita gas, kecepatan bukan maksimal, minimalnya harus 30 km. Karena di sini kita dites untuk rem mendadak. Misalnya ada anjing, ada anak kecil gitu tiba-tiba ke jalan itu, kan kita nggak bisa prediksi apa yang ada di jalan gitu. 30 stop, rem harus stop di sana. Lumayan jauh sih dari sana. Kemudian kita rem, minimal kecepatan 30 tak. Di sini bisa rem, kemudian harus stop di sana. Di sini. Di sini apa sana ya? Lupa aku. Pokoknya di sini dah. Di sini ntar lihat. Kemudian dari sini kita akan dites. Itu ada rambu-rambu lintas. Nah, nih ceritanya ada lampu merah itu. Ya gitulah. Kemudian di sini kita mulai start. Nih, kita di sini hati-hati. Kemudian nih putar arah nih. Di sini ada rambu-rambu putar arah. Nah, di sini kemarin aku gagalnya nih. Gasku nggak stabil. Di sini aku gagalnya di sini. Di sini harus bisa muter dengan stabil. Ya, aku jauhin aja biar kelihatannya. Di sini harus muter stabil, muter stabil. Nih, kemarin di sini aku gasnya main-main karena
aturannya juga yang pertama harus gini, harus stabil gasnya, nggak boleh main-main. Nih tuh Pak polisinya mau ngetes saya tuh. Itu sih kayaknya. Ini di sini harus stabil, harus stabil. Harus stabil. Di sini harus stabil. Di sini harus stabil. Itu Pak polisinya tuh. Itu yang tesnya, nggak tahu juga. Nah itu tuh yang tesnya. Ini sepedanya tuh. Itu sepedanya. Itu sepedanya tuh. Kemarin pakai sepeda tuh gagal. Mau nyoba motor sendiri Pak ya? Di sini. Oh iya, ntar saya dari ini Ya. ya. Oh saya bantu Pak. Itu. Pak polisinya baik tuh. Ya. Tuh polisinya tuh. Sabar diri kan. Bisa. Nih Pak polisi. Ya. Itu Pak polisinya baik. Kemarin pernah sekali, sekarang yang kedua. Yang lalu. Kemarin pakai sepeda tuh nggak bisa. Kemarin pakai sepeda tuh nggak kebiasa gitu, gagal gitu ya. Hah? Masih sekolah Pak. Dia SMA 2, tapi udah tamat. Sekarang mau nyari kuliah, udah dapat sih di Uniksa. Mana motornya? Ini PCX. Oh itu ya. Iya. Nah, itu. Udah. Jadi saya ingatkan ya. Iya. Ini nanti kecepatan 10 konfirmasi selamatan. Iya. 10 meningkat 30, ngerem berhenti stop. Terus jalan lagi. Iya. Harus stabil ini ya. Iya. Jangan ngurangi kecepatan. Sudah kemarin. Stabil ya. Iya. Terakhir finish di sini. Iya. Ya, ayo Ya, lanjut. kasih Pak ya. Iya. Stabil gasnya.